Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.804. Di video ini saya akan coba analisa satu saham yang satu minggu terakhir ini naik sangat tinggi. Dan ternyata Ranch Entertainment mulai suntik dana pada emiten ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Mari. Saham Mari hari ini naik 4% lebih ke harga 420. Bisa kita lihat di grafik. Dari akhir Januari sampai saat ini Mari bergerak sangat tinggi. Setelah sebelumnya juga turun sangat dalam. Jadi setelah menyentuh support di harga 300, Mari langsung rebound dan saat ini mencoba untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi walaupun hari ini naik 4% lebih, Mari belum berhasil break dari resisten kuat ini. Tapi menarik untuk dipantau karena dapat berhasil break, maka Mari akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan hari ini baru keluar berita bahwa anak perusahaan dari Mari yaitu Noise mendapatkan pendanaan dari Ranch Entertainment, perusahaan milik dari Raffi Ahmad dan Nagita. Bisa kita lihat pada saat Mari mulai berhasil rebound pada tanggal 25 dan kenaikan tinggi tanggal 27, sudah ada pemberitaan dari pihak manajemen menyatakan bahwa Perseron saat ini tidak memiliki informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan. Jadi perubahan dalam nilai efek perusahaan sepenuhnya terjadi karena mekanisme pasar. Pada pemberitaan pada tanggal 28 Januari. Jadi setelah satu hari setelah kenaikan tinggi itu, pihak manajemen Mari menyatakan bahwa kenaikan tinggi itu tidak ada urusan dengan perusahaan. Karena memang tidak ada informasi atau perusahaan tidak melakukan aksi korporasi. Bisa kita baca di sini lagi, Mari juga menyatakan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat. Paling tidak dalam 3 bulan mendatang. Dan setelah itu hari ini baru keluar berita bahwa ternyata ada pendanaan tambahan dari Ranch Entertainment. Jadi bisa kita lihat pada saat kenaikan tinggi ini berarti sudah ada informasi yang masuk duluan yang membuat insider trader atau orang-orang sudah tahu informasi ini untuk memborong dulu saham ini di harga bawah. Saat harga sudah naik lumayan tinggi baru berita ini dikeluarkan. Dan bisa kita lihat data broker summary. Pada perdagangan hari ini memang masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Mari memang masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Apalagi baru ada keluar berita ini. Jadi saya lihat Mari masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 450. Apabila target ini terlewati, baru target berikutnya itu di harga 500. Tapi saat ini apabila teman-teman baru mau entry sebaiknya harus hati-hati. Paling aman adalah tunggu berhasil break dari garis EMA 150. Saat itu teman-teman baru entry dengan target jangka pendek di harga 450 atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun saat ini masih oke. Cuma yang kita harus hati-hati sudah ada akumulasi di harga bawah. Bisa saja dibuat naik mendekati harga 450, setelah itu malah dibuat turun kembali. Jadi apabila teman-teman baru mau entry saat ini, sebaiknya hanya trading jangka pendek dulu atau memang hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Apabila garis EMA 150 ternyata terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila teman-teman sudah mempunyai harga saham ini di harga bawah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Agro. Agro hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 1.380. Tapi bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik 5% lebih, ini belum bergerak uptrend. Secara trend saat ini masih sideways, tapi minimal dorongan ke bawah atau dorongan downtrendnya sudah mulai melemah. Dan sebelumnya Agro sangat downtrend, bisa kita lihat menyentuh harga 1.250, Agro berhenti turun. Saat itu berhasil rebound, saat ini mencoba untuk naik menembus resisten terdekat di harga 1.400. Untuk resisten EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1625. Untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini memang masih ada akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir masih masuk akumulasi saham agro. Jadi agro masih bisa dipantau apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1250 sampai 1300, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Karena saat ini trennya sudah mulai ada tanda-tanda untuk bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini, hold saja. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini dekat dengan resisten, paling aman adalah buy on breakout. Jadi tunggu apakah besok berhasil break dari harga 1400. Apabila berhasil break, teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di harga 1500 sampai 1620 atau di garis emang 50-nya. Dan selalu saya jelaskan, walaupun teman-teman entry dan lihat sudah berhasil break dari resisten terdekat di 1400, agro belum bergerak uptrend. Cuma bisa kita pastikan garis downtrend agro saat ini patah. Jadi harus hati-hati, harus disiplin. Apabila teman-teman entry pada saat buy on breakout, ternyata pada saat mendekati resisten berikutnya masih gagal break, harus pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi amankan profit kita dulu. Karena selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini, agro masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Berikutnya saham BRIS bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 1645. Dan untuk grafik, BRIS saat ini lebih bagus daripada agro. Agro baru berusaha untuk dekat dengan resisten di 1400. Saat ini BRIS sudah berhasil naik di atas resisten di 1600. Jadi polanya hampir mirip, sama-sama bergerak downtrend. Untuk BRIS saat menyentuh harga 1500, BRIS mulai sideways. Dan saat ini sudah mencoba break dari resisten di 1600. Walaupun ini belum terkonfirmasi break, tapi candlenya lumayan solid, ada potensi untuk break minggu ini. Tapi jika kita lihat di atas 1600 sudah dekat dengan resisten di EMA 50. Saat ini di 1725. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi saham BRIS juga masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50. Dan sama seperti agro, bisa take profit apabila terlihat gagal break dari garis EMA 50 atau di sekitar harga 1725. Atau memang pingin hold terus selama masih bertahan di atas harga 1500 pun masih oke. Karena selama masih bertahan di atas harga 1500, minimal BRIS trennya sudah mulai bergerak sideways. Jadi tidak downtrend lagi. Sehingga selama masih bergerak sideways, ada potensi untuk mencoba naik mengetes garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa pantau, bisa hold terus, dan apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka berpotensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1930. Jadi agro dan BRIS bisa dipantau karena mulai ada tanda-tanda untuk mencoba reversal trend. Jadi selama dia masih kuat berada di support saat ini, untuk di BRIS di 1500, di agro di 1250, berarti trennya sudah mulai membaik. Jadi bisa di hold dan ada potensi untuk mencoba break resisten saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.